adik-adik, gimana kabarnya? Tetap semangat. Oke, kita berjumpa di pembelajaran matematika bersama Pak Kur. Oke, sebelum kita belajar, Pak Kur ingin ingatkan nih buat adik-adik semua. Ingat, rajinlah cuci tangan dengan sabun dan jaga kesehatanmu, sehingga kita semua terhindar dari COVID-19. Oke, kita akan mulai pembelajaran pertama untuk matematika kelas 6. Pak Kur awali dengan sebuah ilustrasi. Oke, adik-adik pernah nonton di televisi mungkin ya, atau pernah main kuis di dalam kelas. Nah, di situ akan dibacakan skor perolehan tiap regu. Misalnya nih, regu A memperoleh 80 poin, regu B 90 poin, regu C 70 poin. Nah, berlomba lagi di babak berikutnya. Regu A mendapat tambahan 10 poin, regu B mendapat pengurangan 50 poin, dan regu C mendapat tambahan poin 100. Nah, sampai di babak final, regu A main dan mendapat tambahan 100 poin. Begitu juga dengan regu B mendapat 50 poin, dan regu C mendapat pengurangan 80 poin. Terus bagaimana menghitung skor akhir yang diperoleh masing-masing regu? Nah, itu semua akan kita pelajari dalam pelajaran di bab 1 ini, yaitu bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Bagaimana cara membaca bilangan bulat? Terus, bagaimana pula cara menuliskan lambang bilangan bulat? Nah, itulah semua yang akan kita pelajari di pembelajaran pertama di video ini. Oke, adik-adik semua, mari simak terus video ini dan belajar matematika bersama Pak Kur. Nah, kita masuk di segmen coba tebak. Oke. Bilangan apa yang cocok untuk menyatakan kondisi berikut? Yang pertama nih, pedagang itu mengalami kerugian Rp50.000. Yang kedua, skor tim merah bertambah 80 poin. Yang ketiga, suhu udara di puncak gunung itu 5 derajat di bawah 0. Dan yang keempat, skor tim hijau berkurang 50 poin karena salah menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana? Bilangan apa yang cocok untuk menyatakan kondisi-kondisi tersebut? Oke, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu mengenal bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Nah, adik-adik di kelas sebelumnya mungkin sudah mempelajari yang namanya bilangan cacah. Nah, di kelas 6 ini, adik-adik akan mempelajari yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah itu bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Terus, apa itu bilangan negatif? Nah, bilangan negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, itu semua merupakan bilangan bulat. Jadi, kalau ditanya ke adik-adik, apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Itu semua merupakan sebuah bilangan
yang kita sebut dengan bilangan bulat. Oke adik-adik, sudah memahaminya? Oke. Nah, adik-adik kalau masalah bilangan 0, adik-adik sudah tahu. Bilangan positif, adik-adik juga sudah biasa. Nah, kita akan perdalam nih di yang namanya bilangan bulat negatif. Oke, Pak Kur kasih sebuah contoh nih. Misalnya ada sebuah bilangan, ada tanda kurang di depannya. Nah, ini disebut bilangan negatif. Terus, bagaimana cara kita membaca bilangan tersebut? Ternyata, bilangan tersebut bisa dibaca dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu negatif 3. Atau yang kedua, bisa dibaca sebagai minus 3. Atau yang ketiga, bisa dibaca sebagai min 3. Oke, jadi adik-adik boleh memilih satu dari 3 cara yang ada. Cara mana yang adik-adik lebih gampang menyebutnya, boleh dipakai untuk menyebut bilangan negatif. Oke, ya kita lanjut. Nah, ini kembali ke yang awal tadi. Ya, ada beberapa kondisi di ayo tebak tadi ya. Nah, yang pertama, pedagang itu mengalami kerugian Rp50.000. Kerugian berarti berkurang. Jadi, dilambangkan dengan negatif 50.000. Seperti itu. Terus yang kedua, skor tim merah bertambah 80 poin. Bertambah 80, berarti tambah 80. Nah, karena bilangan positif, tidak perlu dituliskan tanda tambah di depannya. Begitu ditulis 80, kita sudah tahu bahwasannya bilangan itu adalah bilangan positif. Yang ketiga, suhu udara di puncak gunung itu 5 derajat di bawah 0. Nah, berarti di bawah 0 itu artinya negatif. Bagaimana menulis lambangnya? Negatif 5. Oke, yang keempat. Skor tim hijau berkurang 50 poin karena salah menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana lambangnya? Ada yang tahu? Oke, betul. Negatif 50. Oke, untuk menguji pemahaman adik-adik, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen Ayo Berlatih. Nah, di sini Pak Kur kasih 5 soal nih. Adik-adik tidak usah menulis soalnya, adik-adik langsung dibaca saja soalnya ini dan langsung dijawab. Nah, pertanyaannya, tuliskan bilangan bulat untuk menyatakan situasi berikut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ayo, silakan dijawab langsung ya. Sudah dipikirkan jawabannya? Oke, sudah semua? Ya, kita bahas ya. Nomor 1, suhu udara di puncak gunung mencapai 2 derajat di bawah 0. 2 derajat di bawah 0. Kata kuncinya di bawah 0. Artinya negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 2. Siapa yang betul? Yeay. Oke, yang salah coba lagi ya. Oke, nomor 2. Berat badan Anto naik 6 kg selama liburan. Naik ya, berarti positif. Jawabannya positif 6. Tidak usah ditulis tanda tambahnya. Karena kalau positif tidak ditulis tambah, orang sudah tahu itu adalah bilangan positif. Oke, yang ketiga. Puncak gunung setinggi 265 meter di atas permukaan laut. Di atas, kata kuncinya, di atas permukaan laut. Wah, berarti ini juga positif. Positif 265. Tidak usah ditulis tanda tambahnya. Oke, nomor 4. Lagu favoritku turun 8 peringkat minggu ini. Nah, kalau turun bagaimana?
Negatif, betul. Jadi jawabannya adalah negatif 8. Oke, yang terakhir. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 87 meter di bawah permukaan laut. Nah, kata kuncinya di bawah permukaan laut. Kalau di bawah, bagaimana? Negatif, betul. Jadi jawabannya adalah negatif 87. Nah, kita sudah menjawab 5 soal ini. Siapa di antara adik-adik yang benar semuanya? Yeay! Oke, yang ada salah-salahnya dipelajari lagi ya. Nanti dicoba lagi sehingga bisa semakin hebat. Oke, kita masuk ke ayo berlatih yang berikutnya. Membaca bilangan bulat. Nah, nomor 1 ada sebuah bilangan diminta adik-adik untuk membaca bilangan tersebut. Nah, bilangan tersebut ada tanda kurang di depannya. Tadi Pak Kur ada bilang, kalau ada tanda kurangnya, maka itu bilangan negatif. Oke, bagaimana ya cara membaca bilangan tersebut? Oke, kita coba ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah negatif 7 atau minus 7 atau min 7. Nah, adik-adik boleh pilih salah satu dari 3 cara tersebut. Jadi tidak usah tulis tiga-tiganya. Pilih salah satu yang adik-adik lebih suka. Bagaimana menyebutnya? Boleh negatif 7, boleh minus 7, boleh juga min 7. Oke? Kita coba yang soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Oke. Pak Kur kasih waktu. Adik-adik pikirkan jawabannya. Sudah? Oke, kita bahas ya. Nomor 2. Apa ya jawabannya? Langsung saja dijawab, tidak usah ditulis-tulis ya. Nanti baru kita tulis. Iya, nomor 2 kita bacanya negatif 11. Pak Kur, saya bacanya minus 11. Boleh? Boleh. Minus 11 juga betul. Ya. Atau kamu mungkin membacanya min 11. Itu juga betul. Ya. Jadi, boleh dipilih salah satu dari 3 cara membaca yang ada. Oke, nomor 3. Ini gampang. Dibacanya bagaimana? 21. Tapi itu karena bilangan positif, kita bacanya positif 21. Oke ya. Terus yang keempat. Siapa yang tahu? Nah, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Negatif 145. Minus 145. Min 145. Tiga-tiganya betul ya. Oke, yang terakhir nomor 5. Positif 88. Oke, sudah bisa adik-adik untuk membaca bilangan bulat? Gampang kan? Oke, kita lanjutkan lagi ke ayo berlatih yang ketiga. Menulis lambang bilangan bulat. Nah, nomor 1 ini ada bacaannya negatif 20. Ditulis, nah bagaimana lambangnya? Ayo, negatif 20. Ada kata negatif, berarti ada tanda kurang di depan bilangannya. Ya, jadi jawabannya adalah seperti ini. Ya, siapa yang benar nih? Ayo. Ya. Kita lanjut ke nomor 2, 3, 4, dan 5. Ini pun sama, tidak usah ditulis, langsung saja dipikirkan apa jawabannya. Sudah? Pak Kur yakin anak-anak Pak Kur gampang untuk menjawab yang seperti ini. Oke, nomor 2. Positif 9. Bagaimana tulisnya? Apakah perlu ada tanda tambah di depan? Karena dia bilangan positif?
Atau tidak usah lagi ditulis tanda tambahnya? Oke, jawabannya adalah iya, cukup ditulis bilangannya saja, yaitu 9. Kita sudah tahu bahwasannya itu adalah bilangan positif. Oke, nomor 3. Min 263. Bagaimana tulisnya? Iya, ada tanda kurang di depan. Baru diikuti dengan angka 263. Betul, hebat-hebat anak Pak Kur ini. Oke, nomor 4. Bagaimana nih? 101. Gampang ya? Tinggal tulis 101. Oke, betul. Nah, yang kelima. Adik-adik bisa? Minus 67. Gimana nulisnya? Iya, seperti ini. Ada tanda kurang di depan. Negatif 67. Minus 67. Min 67. Ada tanda kurang di depannya, baru diikuti dengan angka 67. Siapa yang benar semuanya nih? Hebat-hebat kalian semua. Yeay. Oke, sudah bisa dipahami? Ya, bagus. Pak Kur senang anak-anak Pak Kur bisa memahaminya dengan begitu mudah. Oke, untuk menguji pemahaman adik-adik semuanya, Pak Kur kasih tugas. Ya, yaitu tugas 1. Soal-soalnya ada di buku paket kita. Adik-adik buka buku paket matematika halaman 3, tandai nomor 1, 3, 5, 6, dan 10. Setelah itu, buka lagi halaman 5, bagian atas, tandai nomor 1C, 1G, 2B, 2E, dan 2G. Nah, adik-adik tulis soalnya, pindahkan di buku latihan, kerjakan. Jika sudah selesai, untuk adik-adik yang kelas A dan B, kumpulkan ke Ibu Viana. Dan yang untuk kelas C, kumpulkan ke Pak Kur. Bagaimana cara kumpulkannya? Gampang. Adik-adik cukup memfoto buku latihan yang adik-adik kerjakan, terus dikirimkan ke WA Ibu Viana untuk kelas A dan B, dan ke Pak Kur untuk kelas C. Oke? Itulah tugas untuk adik-adik semuanya. Kerjakan ya. Kalau ada yang kurang paham, ada yang tidak dimengerti, boleh chat Pak Kur atau Bu Viana untuk bertanya. Oke? Nah, itulah pembelajaran matematika kita hari ini, adik-adik. Jadi, Pak Kur harapkan adik-adik boleh memahaminya dengan baik. Jikalau ada yang kurang mengerti, boleh menghubungi Pak Kur untuk bertanya, ya. Nah, meskipun kita belajar dari rumah, kita masih bisa belajar dengan baik. Dan kita semua bisa menjadi anak-anak yang hebat. Oke, sampai jumpa di pembelajaran kita yang berikutnya. Dadah!